Game Subway Surfer yang kita mainkan dari tahun 2012 hingga saat ini ternyata menyimpan rahasia yang sangat besar yang jarang banget orang ketahui. Rahasia tersebut ternyata membuat game ini bisa begitu sangat populer dari dulu hingga saat ini. Rahasia game tersebut berawal dari sejarah game ini terbentuk. Awal terbentuknya game Subway Surfer itu dimulai dari dua studio game yang berkolaborasi, yaitu Kilo Games dan Saibo Games. Mereka berdua memiliki pasar gamenya masing-masing, dengan Kilo Games yang fokus untuk mengembangkan game-game konsol, sedangkan Saibo Games fokus untuk mengembangkan game-game berbasis di smartphone atau iOS. Namun sebelum itu, ada hal unik yang sempat terjadi. Sekitar tahun 2007, Kilo Games masih belum berkolaborasi dengan yang namanya Saibo Games. Ia masih berdiri sendiri. Pada saat itu, kedua founder dari Kilo Games yang bernama Jacob Moller dan Simon Moller melihat tren game pada saat itu yang condong kepada tipikal game kejar-kejaran tanpa henti atau endless runner. Mereka berencana membuat sebuah game dari tren tersebut. Tren itu pun dijadikan ide dalam game tersebut. Mereka pun mengembangkannya secara bertahap. Namun dalam perjalanannya untuk mengembangkan game tersebut ternyata mengalami kesulitan. Sehingga Jacob Moller ini berinisiatif untuk berkolaborasi dengan studio game yang lainnya. Dan pada saat itu, yang mau ialah Saibo Games. Mereka pun berkolaborasi dan bersama-sama mengembangkan sebuah game yang bertipe Endless Runners. Ide sudah ada, namun mereka berdua masih kebingungan untuk menentukan alur dan tema dari game yang ingin dibuat. Dari kebingungan tersebut muncullah sebuah tren yang terjadi di masyarakat, yaitu tren skateboarding. Tahun 2010, tren itu diawali dengan munculnya Street Language Skateboarding atau Elite Skateboarding, sebuah pergelaran elite skateboarding di kota Paris. Dari hal itu, akhirnya para pengembang game Subway Surfer ini tergerak untuk melakukan riset secara mendalam tentang budaya skateboarding. Maka didapatkanlah ide tentang budaya street art dan graffiti yang kental dengan anak-anak skateboarding. Mereka berdua terus mengembangkan dari hal-hal tersebut. Hingga tepat tanggal 24 Mei tahun 2012, akhirnya game Subway Surfer rilis di Play Store dan iOS. Dan kagetnya lagi teman-teman, dalam waktu 24 jam, game Subway Surfer sudah berhasil mendapatkan 1 juta pemain aktif. Hari-hari pun berlangsung, hingga tepat 3 hari setelah rilis, game Subway Surfer mendapatkan 100 juta pemain aktif. Bisa dibayangkan bahwa game ini benar-benar sangat disukai oleh para pemain game pada saat itu. Di Play Store, game ini memecahkan game yang paling populer diunduh di Play Store, di mana dalam waktu hanya beberapa hari saja sudah mendapatkan 100 juta pemain. Hingga saat ini pun game Subway Surfer masih memegang rekor dengan game paling populer di Play Store. Kehebatan game Subway Surfer ini ternyata membuat kedua studio game tersebut, yaitu Kilo Games dan Saibo Games, memiliki nilai yang tertinggi di negara Denmark dengan nilai perusahaan yaitu sekitar 700 miliar rupiah. Hal itu sangat mungkin terjadi karena game ini memiliki hal-hal yang sangat disukai oleh para pemainnya. Dalam game Subway Surfer, kita tidak perlu yang namanya mempelajari game ini secara serius untuk memainkannya. Kita hanya perlu geser-geser layar saja untuk bisa bermain dengan sangat lancar di game ini. Cara bermain yang mudah ini ternyata membuat game Subway Surfer menjadi sangat bisa dimainkan di segala usia. Namun selain itu, game ini memiliki sebuah keburukan di dalamnya, seperti sulitnya mengakhiri sebuah permainan. Menurut IGN, untuk mengakhiri sebuah game Subway Surfer dalam satu putaran itu memerlukan waktu sekitar 4 jam 30 menit. Dan untuk mengakhiri semua permainan game Subway Surfer memerlukan waktu sekitar 65 jam. Namun sebenarnya gua agak ragu dengan pernyataan dari IGN ini. Masalahnya, game Subway Surfer ini tidak bisa ditamatkan. Tipikal game ini memang dibentuk tidak bisa ditamatkan oleh para pengembang gamenya, yaitu Saibo Games dan Kilo Games. Bisa dibilang, belum ada orang yang bisa menamatkan game Subway Surfer ini. Mereka hanya bisa mencapai yang namanya high score, bukan menamatkan game Subway Surfer. Maka tidak jarang adanya cheat dan mod di dalam game Subway Surfer, agar mereka terlihat pro di antara teman-temannya. Walau game ini tidak ada player yang bisa menamatkannya, game Subway Surfer tetap masih banyak diminati.
Rahasia yang membuat game ini bisa sangat populer itu dikarenakan ada di dalam ide yang mereka kembangkan di game Subway Surfer ini. Ide-ide tersebut berhasil mereka garap dan menjadikan game Subway Surfer seperti sekarang ini. Dalam rahasianya yang pertama, bila kita teliti dengan tepat, nuansa game Subway Surfer ini sangat menegangkan dan begitu seru. Seorang pemain Subway Surfer asal negara di Amerika membagikan pengalamannya dalam bahasa Inggris. Yang inti pesannya, game Subway Surfer adalah game yang tidak bisa tergantikan. Selalu ada di dalam lubuk hatinya. Salah satu yang paling keren menurutnya ialah polisi dan grafiti. Polisi memberikan suasana menegangkan ketika bermain game. Lalu grafiti yang menurutnya merupakan sebuah nilai seni. Memang benar yang dikatakan oleh player Subway Surfer yang berasal dari Amerika tersebut, bahwa polisi dan anjing di sampingnya itu membuat game Subway Surfer sangat menarik untuk dimainkan. Apalagi polisi di game Subway Surfer itu tidak pernah yang namanya kurus, padahal dia setiap saat mengejar yang namanya si Jake atau karakter utama. Selain itu, bila kita melihat game Subway Surfer, diberikan koin-koin dalam sepanjang kita bermain game ini. Itu merupakan strategi jitu. Kenapa game ini bisa sangat digemari oleh para pemainnya. Di tahun 2000-an awal hingga tahun 2010 ke atas, lebih sedikit, game-game seperti ini sangat banyak digemari dan banyak banget tipikalnya. Salah satu game yang paling terkenal yang muncul pada saat itu ialah Crash Bandicoot. Game yang rilis tahun 1996 ini memiliki tipikal game yang benar-benar sama dengan Subway Surfer. Berlarian sepanjang hari dan di sepanjang permainan terdapat apel-apel yang mengambang. Sehingga para pemain yang sudah terbiasa dengan tipikal game seperti itu dan disuguhkan dengan game yang lebih unik, apalagi bisa dimainkan di HP, membuat mereka benar-benar menyukai game Subway Surfer. Rahasia lainnya lagi dari game ini ialah banyaknya tantangan yang bervariasi. Sebenarnya game Subway Surfer itu benar-benar membosankan karena hanya tentang berlari di sepanjang lintasan. Dan satu-satunya tujuan ialah hanya mencapai yang namanya skor tertinggi. Sehingga tidak jarang para pemain yang memainkan game Subway Surfer akan merasa sangat membosankan. Apalagi bila diulang terus-menerus. Namun untungnya pihak yang mengembangkan game Subway Surfer itu melihat masalah ini dan mulai memperbaikinya. Sehingga di dalam game Subway Surfer ditambahkan banyak tantangan yang bervariasi. Seperti pengumpulan huruf menjadi kata-kata, lalu event Natal, hingga tantangan harian yang gak pernah habis. Sehingga para pemain tidak akan begitu bosan memainkan game yang simpel ini. Sehingga para pemain masih mau tetap memainkan game Subway Surfer ini. Namun ternyata game Subway Surfer yang populer ini memiliki masalah tentang menghasilkan uang. Mereka terlihat masih kebingungan untuk bagaimana caranya menghasilkan uang dari game Subway Surfer ini. Mendapatkan uang lewat pembelian di dalam game sepertinya dirasa sangat kurang. Walau menurut data bisa menghasilkan uang senilai 80 miliar dolar USD dari awal perilisan. Namun ternyata hal itu sangat berbanding kebalik banget teman-teman. Mereka terlihat masih belum bisa mencukupi biaya perusahaan dari game Subway Surfer. Sehingga memutuskan untuk memberikan iklan di dalam game Subway Surfer. Dilihat dari cara ini untuk menghasilkan uang. Ternyata cara ini merupakan cara paling terendah dari sebuah game kecil untuk menghasilkan uang. Dampak dari cara ini itu benar-benar sangat jelas. Para pemain akan sangat terganggu dengan iklan dan akhirnya sangat membenci iklan di dalam game tersebut. Walau begitu, tetap saja game Subway Surfer diberikan iklan, bahkan lebih banyak untuk iklan-iklannya. Menurut gua, ini adalah hal yang sangat patut disayangkan. Gimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe bila kalian suka dengan video ini. Dan like agar mendukung gua terus bisa berkembang dalam membuat YouTube channel. Enjoy the gamers!